Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tania dengan NIM 24108020033. Di sini saya akan menjelaskan mengenai biografi pemikir muslim yang berpengaruh pada dinasti Abbasiyah. Jadi sebenarnya pemikir muslim pada dinasti Abbasiyah itu yang berpengaruh banyak sekali, tetapi saya mengambil salah satu tokoh yang memang cukup terkenal, yaitu Ibnu Sina. Ini penjelasan lengkapnya. Ibnu Sina mempunyai nama Latin Avicenna dan beliau juga mempunyai julukan Syekh Al-Rais, yaitu pemimpin cendekiawan, dan Hujat Al-Haq, pembela kebenaran. Beliau kelahiran tahun 980 di Uzbekistan dan wafat 1037 Masehi di Iran. Ibnu Sina lahir pada masa dinasti Samaniyah yang berkuasa di Asia Tengah dan menjadi pelindung ilmu pengetahuan Islam di bawah kekuasaan dinasti Abbasiyah. Ayahnya adalah seorang pejabat pemerintahan dan pengikut sekte Islamiyah. Jadi Ibnu Sina dari dulu sejak dilahirkan memang sudah dikenalkan dengan menghargai ilmu dan rasionalitas. Sejak kecil, Ibnu Sina memang sudah mempunyai kecerdasan yang luar biasa. Di usia 10 tahun, Ibnu Sina sudah menghafal Al-Quran seluruhnya. Setelah beliau menghafal Al-Quran, lalu Ibnu Sina mulai mempelajari tentang ilmu fisika, terus logika, matematika, filsafat, kedokteran, astronomi, dan musik. Guru yang paling berpengaruh dalam hidup Ibnu Sina yaitu Natili, yaitu seorang filsuf Yunani yang memperkenalkan logika Aristoteles. Namun seiring berjalannya waktu, kemampuannya terlampaui oleh Ibnu Sina, sehingga Ibnu Sina melanjutkan untuk belajarnya secara otodidak, pendidikan dan karir intelektual. Jadi saat usia 16 tahun, Ibnu Sina sudah mempelajari ilmu kedokteran dan mulai menguasainya. Sehingga pada saat itu Ibnu Sina sudah mempraktikannya untuk mengobati orang sakit tanpa harus dibayar ataupun tanpa imbalan apapun, untuk sebagai percobaan atas kemampuannya menguasai ilmu kedokteran. Pada saat usia 18 tahun, reputasinya sebagai tabib cukup sangat dikenal di wilayah Bukhara. Hingga pada saat itu ia dipanggil untuk mengobati Amir Nuh Ibnu Mansur ke istana Samaniyah yang sedang sakit parah, dan waktu itu Ibnu Sina berhasil menyembuhkan Amir Nuh Ibnu Mansur sehingga ia diberikan kesempatan untuk menggunakan perpustakaan kerajaan, sehingga sangat besar sekali akses berharga untuk memperluas ilmu ataupun intelektual Ibnu Sina terhadap karya-karya filsafat Yunani, India, dan Persia. Setelah dinasti Samaniyah jatuh, Ibnu Sina berpindah dari satu kota ke kota lain seperti Jurjan, Rey, Hamadan, dan Isfahan, bekerja sebagai dokter dan penasihat politik serta penulis ilmiah. Ia juga sempat menjadi Perdana Menteri di Hamadan, tetapi kemudian ditahan karena intrik politik. Setelah bebas, ia menetap di Isfahan di bawah pelindungan penguasaan Ala al-Daulah. Ibnu Sina mempunyai karya-karya yang besar dan dikenal sebagai penulis yang sangat-sangat produktif dengan lebih 200 karya ilmiah, diantaranya sekitar 40 tentang kedokteran dan sisanya itu mencakup tentang filsafat, logika, kimia, matematika, metafisika, dan juga musik. Jadi ada dua karya, saya di sini akan membahas dua karya yang paling terkenal karya Ibnu Sina. Yang pertama yaitu Al-Qanun fi al-Tibb atau Canon of Medicine, yaitu karya ensiklopedis tentang kedokteran yang terdiri dari 5 jilid besar, mencakup anatomi, fisiologi, diagnosis penyakit, farmasi, dan pengobatan. Menjadi buku teks kedokteran utama di universitas-universitas Eropa selama lebih dari 6.000 tahun, yaitu dari abad ke-12 sampai 17. Diterjemahkan ke dalam bahasa Latin oleh Gerald of Cremona pada abad ke-12. Jadi Ibnu Sina ini dikenal sebagai tokoh yang menemukan tentang
pengobatan-pengobatan ataupun ilmuwan kedokteran. Jadi kedokteran itu bisa dibilang salah satu tokoh yang berpengaruhnya yaitu Ibnu Sina. Beliau sangat berkontribusi besar terhadap ilmu kedokteran yang terus dikembangkan hingga saat ini. Karya yang kedua yaitu ada Al-Shifa, yaitu kitab penyembuhan. Jadi kitab penyembuhan ini bukan berarti obat, tetapi sebuah ensiklopedia filsafat dan ilmu pengetahuan yang membahas tentang logika, fisika, matematika, dan metafisika. Jadi bukan buku tentang kedokteran, jadi tentang penyembuhan jiwa melalui pengetahuan. Jadi untuk penyembuhan jiwa itu memang harus melalui pengetahuan. Jadi penyembuhan itu ternyata bisa melalui berbagai penyembuhan, bukan hanya dengan kedokteran saja, tetapi bisa melalui pengetahuan. Pengetahuan ternyata bisa digunakan sebagai obat untuk penyembuhan jiwa dan dianggap sebagai karya puncak pemikiran rasional Islam. Selain itu, ada karya lain, yang pertama yaitu Kitab Al-Najat, yaitu buku keselamatan, Al-Isyarat wa Al-Tanbihat, petunjuk dan peringatan, terus Risalah fi Al-Ishaq, risalah tentang cinta, Al-Hikmah Al-Masyriqiyah, yaitu filsafat timur. Jadi Ibnu Sina itu dalam pemikirannya cukup seimbang menurut saya, karena beliau tidak hanya fokus pada bidang kedokteran dan matematika saja, tetapi buku tentang keselamatan beliau bahas, terus filsafat timur beliau bahas, bahkan risalah tentang cinta pun beliau membuat karya dari risalah tentang cinta. Jadi cukup seimbang dengan pemikiran-pemikiran Ibnu Sina yang sangat komprehensif terhadap ilmu pengetahuan. Jadi bukan fokus di satu bidang saja. Untuk yang selanjutnya saya akan membahas mengenai pemikiran dan filsafat. Jadi Ibnu Sina ini berusaha mensintesiskan filsafat Aristoteles dan Plato dengan ajaran Islam. Jadi ada beberapa gagasan pentingnya. Yang pertama yaitu di sini terdapat 4 teori. Yang pertama ada teori emanasi, terus hubungan akal dan jiwa, konsep wujud atau eksistensi, konsep wujud atau eksistensi, dan pandangan tentang kedokteran. Jadi yang pertama yaitu teori emanasi, yaitu teori yang menyebutkan bahwa Tuhan adalah sebab pertama dari segala sesuatu dan seluruh alam semesta memancar atau emanasi darinya melalui serangkaian akal atau intelektual. Untuk yang kedua yaitu teori hubungan akal dan jiwa. Jadi ini tuh membahas jiwa manusia bersifat imaterial dan abadi. Pengetahuan dicapai melalui akal aktif yang berhubungan dengan dunia ide. Untuk yang ketiga yaitu konsep wujud atau eksistensi. Jadi ia membedakan antara mahiyah atau hakikat dan juga wujud, yaitu keberadaan. Konsep yang sangat berpengaruh dalam metafisika Islam dan filsafat skolastik Barat. Terus yang keempat yaitu pandangan tentang kedokteran. Nah, ini fokusnya dia, yaitu memandang bahwa kesehatan sebagai kesehatan itu sebagai keseimbangan antara 4 unsur tubuh, yaitu darah, empedu kuning, empedu hitam, dan lendir. Mengikuti teori Hippocrates dan Galen, namun dengan pendekatan lebih sistematis dan juga empiris. Pengaruh di dunia Islam dan Barat. Di dalam dunia Islam, Ibnu Sina dikenal sebagai simbol kejayaan dalam ilmu pengetahuan Islam klasik. Di Barat, melalui terjemahan Latin karya-karyanya, ia dikenal sebagai Avicenna dan dianggap sebagai bapak kedokteran modern. Al-Qanon fi al-Tibb menjadi rujukan utama di universitas seperti Paris dan Bologna hingga abad ke-17. Dalam filsafat, pemikiran Ibnu Sina berpengaruh terhadap tokoh-tokoh seperti Thomas Aquinas dan Albertus Magnus di Eropa. Jadi Ibnu Sina itu sangat berpengaruh di dunia Islam maupun di dunia Barat dengan pemikiran-pemikirannya yang sangat luar biasa, sehingga dapat merubah dunia pendidikan menjadi lebih maju
terutama dalam bidang kedokteran dan filsafat. Untuk yang selanjutnya yaitu akhir hayat. Jadi Ibnu Sina itu meninggal dunia pada tahun 1037 Masehi di Hamadan pada usia 57 tahun karena penyakit kolik kronis yang dideritanya akibat gaya hidup yang keras dan tekanan politik. Jadi Ibnu Sina tuh sempat sakit karena beliau mempunyai tekanan yang sangat keras dan akibat politik, dan dimakamkan di Hamadan, Iran, dan makamnya masih bisa dikunjungi hingga saat ini sebagai situs sejarah dan ilmu pengetahuan. Jadi warisan intelektual yang ditinggalkan oleh Ibnu Sina yaitu menggabungkan iman dan rasio, meletakkan dasar bagi kedokteran modern, serta menjadi jembatan antara ilmu pengetahuan Islam dan Eropa abad pertengahan. Jadi Ibnu Sina ini meninggalkan banyak sekali karya-karya untuk terus bisa dikembangkan hingga saat ini. Jadi konklusi dari penjelasan tadi mengenai biografi Ibnu Sina merupakan salah satu tokoh paling penting di dalam dinasti Abbasiyah, yang memang beliau sangat banyak sekali menyumbangkan pemikiran-pemikirannya terkait ilmu kedokteran, filsafat, matematika, dan lainnya. Dengan pemikiran Ibnu Sina, akhirnya bisa menggabungkan antara iman dan juga rasio. Jadi semenjak ada Ibnu Sina, pemikiran rasionalitas makin dikembangkan dan juga sangat menghargai ilmu pengetahuan. Mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai biografi Ibnu Sina yang berpengaruh pada dinasti Abbasiyah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.